Hello everyone, nama aku Kimiko Kirana Relia Agusta, biasa dipanggil Kimiko atau Kimi. Sekarang aku adalah seorang mahasiswa dari University of Toronto yang akan berangkat di tanggal 20 Agustus nanti, yang juga akan mengambil jurusan Biochemistry. Karena aku suka biologi dan kimia, aku jadi penasaran ada nggak ya jurusan yang gabungan dari biologi dan kimia itu, dan akhirnya nemulah namanya biokimia atau biochemistry. Dan ternyata jurusan ini itu lebih berkembang, lebih advance kalau aku pelajari di universitas-universitas luar negeri, khususnya University of Toronto. Kenapa University of Toronto? Karena di University of Toronto lah di mana insulin buatan itu temukan pertama kali, dan pertama kalinya stem cell research itu diadakan ya di labnya University of Toronto. Maka dari itu aku berpikir oke, University of Toronto mempunyai reputasi yang baik di bidang biochemistry dan juga bisa support aku untuk melakukan riset-riset yang aku mau. Maka dari itu aku memilih University of Toronto sebagai kampus tujuanku. Oke, beasiswa Garuda adalah program beasiswa S1 terbaru yang diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia. Dan uniknya beasiswa ini dibanding dengan beasiswa Indonesia Maju, beasiswa Garuda ini sangat memfokuskan, menargetkan siswa-siswa yang akan mengambil jurusan STEM, di Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Jadi, it's very STEM-centered. Dan salah satu goal dari Garuda, beasiswa Garuda, adalah ingin menaikkan kualitas STEM di Indonesia. Maka dari itu, mereka akan memprioritaskan anak-anak yang sudah mendapatkan LOA dari universitas-universitas yang termasuk list Kemendikbudristek dan terutama mengambil jurusan STEM. Seperti itu. Beasiswa Garuda ini aku lihat sebagai opportunity untuk aku benar-benar bisa berkontribusi ke banyak orang. Karena setelah aku selesai menempuh studi di U of T, aku akan kembali ke Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah di bidang yang aku pelajari, yaitu biokimia. Dan dari situ aku bisa membuat sedikit banyak perubahan. Prosesnya cukup panjang. Prosesnya ini mau makan waktu 3 tahun selama SMA karena kita tidak bisa memungkiri bahwa nilai di sekolah lah juga menjadi poin penting. Dari kelas 10 hingga kelas 12 aku tetap konsisten untuk terus boost nilai, dan specifically di kelas 11 di situ aku mulai memperkaya diriku dengan pengalaman-pengalaman di luar sekolah. Contohnya seperti mengikuti duta siswa Kota Bogor, dan aku mengikuti berbagai banyak event volunteering, di mana aku menjadi seorang project planner Peduli Bogor selama 4 bulan. Dan aku juga mengikuti banyak sekali kegiatan yang menurutku bisa memboost pengalamanku, memboost CV-ku, sehingga itu akan membantu aku membuka mindset dan juga membantu aku mencari my why dalam kenapa aku harus mengambil jurusan tersebut di universitas tersebut dan mengapa aku ingin mendapatkan beasiswa. Dan di kelas 11 itu, di tengah kehektikan semuanya, terutama di kelas 12, di mana aku mengambil banyak sekali ujian dari sekolah dan juga IELTS, kalian juga menyiapkan esai untuk mendaftar ke University of Toronto. Banyak sekali hal-hal yang aku lalui di saat itu. Lalu aku pertama mendapat jawaban dari University of Toronto bahwa aku diterima di bulan Februari kemarin, dan juga mendapat pengumuman bahwa aku mendapatkan beasiswa juga dari University of Toronto. Dan di bulan April ada pengumuman bahwa beasiswa Garuda ini dibuka
Dan di situ aku melihat ada apa saja persyaratannya dan ternyata yang dibutuhkan LOA dan juga berbagai berkas lain dan tidak involve esai maupun wawancara. Makanya di situ aku langsung apply. Pendaftarannya hanya 3 hari saja dan pengumuman di tanggal 28 dan di situ aku tahu bahwa aku diterima. Senang, bersyukur, tapi ada rasa sedih dan takut. Senang dan bersyukur because aku akhirnya mendapatkan goal utamaku, yaitu bisa kuliah di University of Toronto dengan beasiswa penuh yang dibiayai oleh beasiswa Garuda. Tapi aspek sedih dan takutnya itu karena aku harus meninggalkan semua yang ada di Indonesia, my friends, my family, everyone that I love. Dan takutnya itu lebih ke okay, aku sadar bahwa aku lagi keluar nih dari zona nyamanku. Aku menyadari hal itu dan itu membuat aku sedikit takut. Tetapi aku siap untuk menghadapi itu karena aku tahu bahwa that is what is good for me. That's what's good for me. Aku akan berkembang menjadi seseorang dan ya, aku sangat bersyukur bisa mendapatkan opportunity ini untuk menjadi the better version of myself sehingga di kemudian hari aku bisa membantu lebih banyak orang. The one thing that I would say is that tetap konsisten. Jangan berpikir bahwa kamu gagal karena tidak berhasil mencapai sesuatu goal. Tidak, kamu tidak gagal. Kamu hanya sukses baru sampai situ saja. Lihat 30%-nya, tapi lihat 30%-nya, jangan lihat 70%-nya. Kamu 30% sudah sukses. Tinggal bagaimana cara kamu untuk membuat itu 100%. How do you tackle and make that 100% successful? Take a rest when needed. Gak apa-apa, kamu capek, kamu stres, kamu overthinking. It's human, it's normal. Semua orang pernah merasakan itu when you doubt yourself. But don't forget to get back up from that. Jangan lupa untuk kembali lagi, kembali naik lagi, kembali untuk bersemangat lagi. Karena ketika kamu sudah nyaman lagi di bawah itu, kamu sudah nyaman dengan tidak berprogres lagi, itu akan bahaya, teman-teman. Itu akan malah stop kamu untuk meraih beasiswa itu, untuk meraih goal itu. Maka dari itu, don't stop when you fail, but learn from that process, learn from that failure, and get back up again. Itu salah satu advice yang bisa aku kasih pada teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, seperti yang tadi aku bilang, keluar dari comfort zone, karena dunia itu terlalu besar untukmu to stay there, to just grow in that space. Dunia ini banyak sekali space, teman-teman, banyak sekali opportunity yang bisa teman-teman raih, yang bisa teman-teman alami. Jadi keluar dari comfort zone, keluar dari mindset yang close itu, yang sangat tertutup, dan coba bukalah mindset itu supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak hal dan actually be the better version of yourself. Keluar dari comfort zone itu pertama. Dan setelah itu teman-teman bisa mulai berprogres menjadi pribadi yang disiplin, yang konsisten, yang pastinya akan membawa teman-teman itu menuju goal besar. So that is like one of my big advice untuk teman-teman.
get out of your comfort zone. That will kill you. Yang berani untuk keluar dari zona nyaman, itu pasti, itu yang nomor satu. Karena kalau kamu sudah berani untuk keluar dari zona nyamanmu, kamu bisa melatih diri untuk disiplin. Itu yang kedua, disiplin dan konsisten. Kamu akan berlatih, walaupun ada ups and downs, kamu akan tetap berlatih, kamu akan tetap progress untuk menjadi orang yang disiplin dan konsisten. Dan yang kedua adalah dia ingin dikritik, bisa mengambil sebuah kritikan itu ke hal yang baik secara positif. So kritikan yang membangun itu malah akan memboost kamu ketika ada beberapa hal yang memang kamu kurang, but it's necessary for you to go through that. Jadi akan ada banyak orang yang mengkritik, let's say dalam menulis esai ataupun dalam memboost nilai, akan banyak kritikan-kritikan kecil yang bukan hanya dari orang tapi dari diri kita sendiri. So like kritikan itulah yang harus kamu ambil dan see it from a different perspective. You have to see someone's insight as a positive thing. Kayak, okay, ini baik buat aku karena memang aku kurang di hal-hal ini. Dan aku harus bisa menerima itu dan menjadikan itu sebagai pembelajaran. Jadi orang yang mau belajar, yang ingin tumbuh, itu akan kalah sama orang yang pintar. Orang rajin itu akan menang dari orang yang sudah pintar. Karena dengan rajin itu konsistensi lah. Kamu akan konsisten, akan terus naik. Jadi, once again, it's not about your brain, like how smart you are, but it's also about how you perceive everything that happens in your life, how you solve the problem. Critical thinking kamu itu sangat penting juga dalam melihat opportunity. Banyak sekali oportunitas di luar dan tinggal kitanya yang pintar memilah itu. Mana opportunity beasiswa yang cocok dengan profile kita. Mungkin ada beberapa beasiswa yang mengharuskan A, B, dan kita belum bisa memenuhi tersebut. Oke, kita cari beasiswa yang lain. Contohnya seperti Garuda itu lebih fokus ke STEM. Mengapa aku berani mengikuti Garuda? Karena aku juga fokusnya ke STEM. Seperti itu. So, critical thinking, getting outside the box, cukup berani untuk keluar dari zona nyaman, ingin progress, disiplin, dan ingin selalu belajar. Karena learning is a lifelong journey and you will never stop learning. Jadi ya, itu kualitas orang yang ingin mendapatkan beasiswa, harus punya basic itu. Gak perlu pintar, yang penting punya niat dan ya punya beberapa skill itu dan ingin terus belajar untuk terus progress, terus meningkatkan skill tersebut.